Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Kulsum dari kampus Universitas Nusantara Cibubur dengan prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin membahas beberapa sejarah komunikasi dari masa ke masa dan juga sejarah komunikasi nirkabel itu seperti apa sih. Pada zaman dahulu mereka itu merekam aktivitas mereka dengan cara menulis di gua-gua. Lalu mereka mencoba komunikasi jarak jauh melalui asap yang dilakukan di Amerika Serikat. Sinyal asap ini digunakan untuk memberi tanda bahaya. Jadi asap ini dijadikan alat komunikasi mereka secara jarak jauh ketika adanya tanda bahaya. Selain menggunakan asap, mereka juga menggunakan burung merpati sebagai sarana komunikasi jarak jauhnya mereka yang digunakan oleh bangsa Persia, Romawi, Yunani, dan Munghal. Burung merpati ini juga digunakan untuk mengirim harga saham dari satu kota ke kota lainnya. Lalu semakin berkembangnya zaman, mereka menggunakan serial TV untuk menggantikan burung merpati untuk komunikasi mereka dengan jarak jauh. Selain burung merpati, mereka juga ada yang namanya Pony Express. Apa sih Pony Express? Pony Express itu pelayanan pos pertama yang mengantarkan pesan, surat, koran, dan paket kecil. Raja menggunakan utusan manusia untuk menyampaikan pesan dan mereka menunggang kuda sebagai alat transportasinya mereka. Lalu pada akhir abad ke-19 mereka menggunakan bendera semapur untuk sarana komunikasinya mereka. Bendera semapur ini berasal dari kata Yunani yang sema yang berarti tanda dan por yang berarti pembawa. Mereka yang menjadi sistem telegrafi untuk menyampaikan informasi jarak jauh melalui sinyal visual dengan bendera genggam. Lalu lahirlah telegrafi listrik dengan menggunakan kode Morse sebagai mode komunikasi jarak jauhnya mereka yang menjadi salah satu populer pada masanya. Lalu pada tahun 2006, telegraf ini dihentikan oleh Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1864, James Clerk Maxwell menunjukkan secara sistematis bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang bebas. Efek gelombang elektromagnetik ini diamati sebelum dan sesudah Maxwell, tetapi tidak ada yang mendeteksi keberadaannya. Pada bulan November 1894, Balai Kota membunyikan bel yang dijauhkan dengan gelombang mikro. Pada saat yang sama, ilmuwan Italia membuat bel listrik yang berbunyi hanya pada saat ada petir. Dan pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon ini dimanfaatkan sebagai prinsip pertukaran yang sudah ada digunakan dalam jaringan telegraf. Setiap telepon dihubungkan ke sentral-sentral telepon lokal lainnya dan sentral-sentral tersebut dihubungkan dengan saluran telepon utama hingga menjangkau kota, negara, benua, dan lautan. Dan telepon ini masih digunakan hingga saat ini. Selain membahas komunikasi dari masa ke masa, saya pun di sini akan menjelaskan bagaimana sih sejarah komunikasi dari komunikasi nirkabel. Jadi pada abad ke-20, telepon radio memperkenalkan untuk komunikasi militer. Sistemnya menggunakan pemancar besar di gedung bertingkat. Saluran tinggi digunakan untuk mengirim dan menerima dari sistem duplex. Penggunaan menekan tombol untuk mengaktifkan transmisi dan menonaktifkan penerimaannya yang dikenal dengan sistem push to talk pada tahun 1950-an. Dan pertama kali diuji di Saint Louis pada tahun 1946. Lalu ada IMTS atau Improved Mobile Telephone System yang diperkenalkan pada tahun 1960-an. Ia menggunakan dua saluran, satu untuk mengirim dan satu untuk menerima. Pada tahun 1970-an, perusahaan mengembangkan sistem swasta, yaitu sistem telepon seluler analog, yang digunakan di Amerika sebagai sistem telepon sebagai akses totalnya dan telepon seluler Nordik. Sistem yang dikembangkan secara independen disebut komunikasi generasi ke-1.
Lalu pada tahun 1982, Bell Labs dikenal sebagai AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Dapat mendukung 5-10 kali lebih banyak dari pengguna IMFS karena terbaginya wilayah geografis sel-sel, dan menjadi kekhawatiran utamanya untuk generasi ke-1 karena kelemahan antarmuka udara. Mode komunikasi analog penuh dengan tanpa roaming. Lalu ada juga Institut Standar Telekomunikasi Eropa, yaitu mengembangkan sistem generasi kedua yang diluncurkan pada tahun 1991 di Finlandia, yang dapat mengirimkan data kecepatan sehingga 9,6 kbps. Lalu ada 2G, yaitu sistem yang melapisi jaringan sirkuit GSM yang dapat mengirimkan data hingga 160 kbps. Pasca 2,5G, layanan multimedia dan streaming mulai berkembang dan mendukung penelusuran web. Adapun 3 manfaat dari 2G ini yaitu percakapan telepon dienskripsikan secara digital. 2G memperkenalkan layanan data untuk ponsel dimulai dengan pesan teks SMS. Dan yang ketiga, mulai mengembangkan layanan yang disebut General Packaging Radio Service atau GPRS. Lalu pada tahun 1999, sistem ini menggunakan wideband atau CDMA untuk membawa transmisi radio. Keberhasilan menciptakan melahirkan GPP dan bekerja pengamatan ITR, yaitu salah satu sektor ITR perannya untuk mengelola spektrum frekuensi radio internasional. 3 organisasi mengembangkan standar untuk memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh ITR. Lalu ada pula 3GPP. 3GPP ini didominasi dan diterima secara luas sasaran sistem nirkabel UMTS atau 3G dapat menyediakan kecepatan data minimum 2 Mbit dan 384 kbit dalam keadaan bergerak. Pada rilis keempat, standar GPP menyediakan penggunaan IP yang efisien yang merupakan pendorong utama untuk 3G HSDPA. Pada rilis kelima, menyertakan inti HSDPA yang memberikan pengurangan penundaan untuk paket downlink dan menyediakan kecepatan data sebesar 14 Mbps. Lalu pada rilis ke-6 mencakup inti HSUPA dengan pengurangan penundaan uplink pada sebesar 5,74 Mbps. Rilis ini juga menyediakan MDMS untuk pelayanan penyiaran. Pada rilis ke-7, standar GPP ini menyertakan operasi MIMO downlink serta dukungan modulasi orde lebih tinggi hingga ke 64 cm. Lalu lahirlah generasi keempat. Sistem generasi keempat evolusi jangka panjang dengan tujuan awal telekomunikasi adalah mobilitas dan konektivitas global. Tetapi seiring berkembangnya teknologi layanan mulai meluas. Sekarang layanan tidak terbatas pada suara dan SMS saja. Lalu ada beberapa fitur penting dari rilis 8 adalah berkurangnya penundaan, peningkatan throughput data pengguna, peningkatan lanjut bit tepi sel, biaya per bitnya berkurang. Di sini ada 3 teknologi radio yaitu multi-carrier, teknologi multi-antena, penerapan penelitian paket Antartika. Rilis ke-8 selesai pada Desember 2007. Penerapan komersial pertama dilakukan pada akhir tahun 2009 di Eropa Utara. Lalu yang terakhir ada generasi kelima. Pendekatan layanan ke pendekatan multilayanan, dengan kata lain dari LTE Advanced Consistem generasi berikutnya ke generasi kelima. Jaringan yang menyebar luas di mana pengguna dapat secara bersamaan terhubung ke beberapa teknologi. Lalu di sini ada Relay Cooperative Group, teknik yang sedang dipertimbangkan untuk membuat kecepatan data tinggi tersedia di area sel yang lebih luas. Lalu ada teknologi radio kognitif, memungkinkan peralatan atau headset pengguna untuk melihat landscape radio, skema modulasi, dan parameter lainnya. Lalu yang terakhir ada smart antennas. Elemen utama lain dari sistem seluler 5G adalah antena pintar.
Dengan menggunakannya, arah pancarannya dapat diubah untuk memungkinkan komunikasi lebih langsung. Mungkin sampai sini sudah membahas sejarah komunikasi dari masa ke masa dan sejarah komunikasi nirkabel mulai dari sistem push to talk berbasis saluran tunggal hingga sistem komunikasi digital canggih berbasis banyak layanan. Sekian dari saya, terima kasih.